Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Jadi pada kali ini, saya akan membahas tentang opioid, yaitu analgesik narkotik. Pertama-tama, apa itu definisi nyeri? Jadi nyeri merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan, yang disebabkan karena kerusakan jaringan, baik itu aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi apa sih mekanisme nyeri dan bagaimana nyeri itu bisa dirasakan? Fisiologi nyeri dimulai dari nosiseptor, di mana nosiseptor akan menerima rangsangan-rangsangan baik itu dari trauma, kimia, elektrik, ataupun dari neoplasm, ataupun dari stimulus-stimulus lainnya. Jadi biasanya jika sel-sel yang terkena luka, itu akan mengakibatkan sel itu terjadi inflamasi, dan sel yang terinflamasi akan mengeluarkan prostaglandin, di mana prostaglandin itu berespon dengan saraf sensorik atau aferen primer. Jadi setelah impuls yang diterima dari nosiseptor, itu akan ditangkap dan akan dibawa melalui saraf sensorik atau aferen primer untuk menuju ke dorsal horn di medula spinalis. Lalu impuls akan bersinaps dengan second order neuron untuk dibawa ke otak atau ke thalamus melalui spinothalmic tract. Dari second order neuron, itu akan bersinaps kembali dengan third order neuron, di mana ini dibawa ke somatic sensory cortex. Dan di sini kita akan mulai merasakan sensasi nyerinya. Untuk tahapan perjalanan dan mekanisme nyeri itu bisa dikatakan memang cukup kompleks, di mana ada 4 tahapan utama. Satu adalah transduksi. Transduksi itu adalah proses perubahan rangsang nyeri menjadi impuls listrik yang akan diterima di ujung-ujung saraf. Dan proses kedua adalah transmisi, di mana proses ini terjadinya penyaluran impuls listrik di sepanjang jalur nyeri. Dan biasanya serabut saraf aferen ini ada 4 macam. Ada serabut alfa, ada beta, delta, dan juga C. Yang ketiga adalah modulasi. Ini adalah proses modifikasi terhadap rangsangan dan dapat berupa proses augmentasi dan juga inhibisi. Dan yang terakhir adalah persepsi, di mana ini merupakan proses terakhir saat stimulasi sudah mencapai korteks dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam tanggapan terhadap rangsangan nyeri. Dan untuk cara penilaian nyeri bisa dibagi menjadi 2 atau dikategorikan menjadi 2. Satu adalah unidimensional dan kedua adalah multidimensional. Untuk unidimensional itu biasanya hanya bisa digunakan untuk mengukur intensitas nyeri saja. Dan biasanya ini dipakai untuk penilaian nyeri akut dan juga untuk mengevaluasi hasil pemberian analgetika. Dan instrumen apa saja yang bisa dipakai? Satu adalah VAS, yaitu Visual Analog Scale. Yang kedua NRS, Numeric Rating Scale. Yang ketiga adalah WBFS, yaitu Wong-Baker Face Scale. Untuk multidimensional, biasanya ini bisa dipakai untuk satu, menilai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dan juga dampak terhadap aspek afektif dari sensori nyeri. Dan ini digunakan untuk penilaian nyeri kronik. Dan instrumen apa saja? Satu, kita bisa memakai McGill-Pain Questionnaire. Yang kedua, The Brief Pain Inventory.
ketiga Memorial Pain Assessment Card, dan juga Pain Diary. Next adalah untuk manajemen nyeri. Biasanya kita menggunakan 3-step ladder dari World Health Organization. Jadi penanganan untuk nyeri akut dan kronik memang berbeda, di mana jika nyeri kronik itu akan dimulai dari analgesia non-opioid dan ditambahkan dengan adjuvan. Analgesia non-opioid itu bisa seperti acetaminophen ataupun paracetamol. Lalu, jika nyeri tidak dapat terkontrol atau terkompensasi, akan dinaikkan menjadi opioid untuk nyeri sedang, dengan tambahan analgesia non-opioid dan juga adjuvan. Dan untuk analgesik ringan itu biasa dipakai seperti tramadol. Lalu, jika memang nyeri masih tidak dapat terkontrol, next step-nya adalah untuk memberikan opioid untuk nyeri berat dan analgesia dengan adjuvan. Dan narkotik terkuat itu seperti fentanyl. Sedangkan jika kita melihat untuk penanganan nyeri akut, biasanya akan dimulai dari step 3. Dan jika nyeri memang bisa terkompensasi atau pasien membaik dengan pemberian opioid untuk nyeri berat, akan diturunkan atau dilakukan step down atau tapering. Selanjutnya, saya akan fokus untuk membahas tentang opioid. Jadi, apa itu opioid? Opioid itu merujuk pada opiat dan senyawa semi-sintetis dan juga sintetis, yang biasanya memiliki kemiripan sifat seperti morfin. Dan opiat itu adalah kelompok zat psikoaktif yang diturunkan dari tumbuhan popi, di mana tumbuhan ini atau zat ini biasanya ditemukan di dalam opium, morfin, kodein, dan lainnya. Opioid ini merupakan kelompok analgesik yang umum digunakan dalam praktek kedokteran. Dan biasanya banyak pasien-pasien kanker diberikan obat opioid seperti morfin dalam bentuk oral ataupun bisa diberikan fentanyl dalam bentuk patch. Dan dikategorikan sebagai analgesik spektrum luas, di mana dia dapat bekerja pada beberapa jalur nyeri. Dan untuk mekanisme opioid itu tersendiri, opioid itu bekerja pada reseptor opiat yang terletak di sistem saraf pusat. Dan biasanya reseptor-reseptor ini tersebar luas, di mana ini bisa memodulasi transmisi nyeri, menurunkan persepsi nyeri itu. Jadi reseptor opiat itu ada 3. Satu adalah reseptor mu, di mana ini berperan dalam analgesia supraspinal dan juga bisa menyebabkan depresi respirasi, euforia, dan juga ketergantungan. Yang kedua adalah reseptor yang namanya reseptor kappa. Dan reseptor kappa ini berperan dalam analgesia spinal dan dapat mengakibatkan konstriksi pada pupil, yaitu miosis, dan juga bisa mempunyai efek sedasi. Dan yang ketiga adalah reseptor delta. Untuk reseptor delta bisa memberikan disforia ataupun halusinasi dan stimulasi pusat vasomotor. Jadi, untuk sites of actions of opioid on neurons, opioid itu bekerja di 2 tempat. Satu, di terminal saraf presinaptik, dan yang kedua, di neuron postsinaptik. Untuk ikatan opioid pada reseptor opioid bagian presinaptik, itu akan menurunkan aktivitas adenylate cyclase, suatu enzim, dan itu akan menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Lalu, ini akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, acetylcholine, dan juga substansi P.
Lalu ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik akan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium dan akan terjadinya hiperpolarisasi. Lalu akan selanjutnya menurunkan neurotransmisi. Untuk enzim adenylate cyclase itu biasanya gunanya untuk memecahkan adenosine triphosphate atau ATP untuk membentuk cyclic adenosine monophosphate atau disingkat CAAP. Dan semua 3 jenis reseptor opioid itu berpasangan untuk adenylate cyclase. Untuk penghambatan adenylate cyclase dapat menyebabkan penghambatan pelepasan neurotransmitter. Dan untuk farmakokinetik opioid secara umum adalah satu absorpsi, di mana 50% dari obat akan diabsorpsi di saluran pencernaan. Dan untuk pemasukan opioid secara intramuskular biasanya akan diabsorpsi sempurna. Untuk distribusi, umumnya didistribusikan secara luas, dan untuk ibu hamil itu bisa menembus plasenta dan akan masuk ke ASI. Oleh karena itu, pemakaian opioid secara kronik itu tidak disarankan untuk ibu-ibu hamil. Dan yang ketiga, metabolisme. Obat opioid ini biasanya dimetabolisme di hati, dan akan tetapi untuk reaksi metabolismenya memang berbeda di berbagai obat. Untuk ekskresinya pada umumnya melalui ginjal. Dan untuk waktu paru eliminasi juga berbeda di setiap obat. Berikut adalah farmakologi dari opioid itu tersendiri. Jadi, obat opioid itu akan bekerja di sistem saraf pusat, di mana akan memberikan efek analgesia, sedasi, euforia, dan juga disporia, di mana ini bisa merubah suasana hati dan bisa memberikan perasaan berduka ataupun senang seperti euforia. Dan juga bisa mengakibatkan halusinasi, adanya toleransi, dan ketergantungan pada obat opioid, dan akan bisa terjadi withdrawal symptoms. Dan kedua, pengaruh di respirasi. Penggunaan opioid bisa mengakibatkan depres napas dan juga menekan refleks batuk. Yang ketiga adalah kardiovaskular, di mana bisa mengakibatkan bradikardia ringan dan juga vasodilatasi perifer. Biasanya untuk pasien yang akan melakukan intubasi akan diberikan obat premedikasi seperti fentanyl, di mana obat ini berguna untuk menurunkan heart rate dari pasien tersebut, di mana agar saat diintubasikan pasien akan mencapai heart rate yang normal, tidak akan terjadinya takikardia. Yang keempat adalah di sistem pencernaan. Jadi untuk pasien yang menggunakan opioid biasanya akan merasakan mual muntah atau terjadinya delayed absorption, di mana tonus otot polos akan meningkat, akan tetapi motilitasnya menurun. Dan akan terjadinya peningkatan tekanan dalam sistem biliar. Yang kelima adalah efek di endokrin. Ini akan menghibisi pelepasan hormon ACTH, prolaktin, dan juga gonadotropik hormon, dan juga akan meningkatkan sekresi ADH. Yang keenam adalah efek di mata atau okular. Karena adanya reseptor MOP dan juga KOP di nukleus Edinger-Westphal dari saraf okulomotor, ini akan menyebabkan miosis atau penyempitan pupil.
Yang ketujuh, akan mengakibatkan pelepasan histamin, di mana histamin ini bisa mengakibatkan gatal atau terjadinya ruam, urtikaria, bronkospasme, ataupun hipotensi. Dan jika opioid digunakan dalam dosis besar, biasanya akan terjadinya rigiditas otot, di mana otot dinding dada akan mengeras. Dan yang kesembilan adalah efek di imunitas oleh pasien. Jika menggunakan opioid, bisa dikatakan atau beberapa jurnal mengatakan akan menurunkan imunitas dari pasien jika menggunakan opioid dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah klasifikasi dari opioid. Jadi opioid itu secara tradisionalnya dibagi menjadi apakah opioid itu strong, intermediate, atau weak. Dalam kategori strong atau yang kuat, ada morfin, petidin, fentanyl, dan sebagainya. Dan untuk intermediate, kita ada buprenorfin, pentazocin, dan lain-lain. Dan untuk weak adalah kodein. Dan menurut originnya, bisa dibagi menjadi tiga. Satu adalah secara natural, kedua adalah semi-sintetik, dan yang ketiga adalah sintetik. Untuk yang natural biasanya adalah morfin, kodein, dan untuk semi-sintetik ada diamorfin, dihydrokodein, dan untuk sintetik ada sufentanil, dan lalu ada phenylpiperidin, petidin, fentanyl, dan lain-lain. Dan juga bisa dibagi menurut fungsi dari opioid tersebut. Satu adalah pure agonis, kedua adalah partial agonis, ketiga adalah agonis antagonis, dan yang ketiga adalah pure antagonis. Untuk pure agonis itu seperti morfin, fentanyl, sufentanil, dan untuk partial agonis adalah buprenorfin. Agonis dan antagonis kita ada pentazocin, nalbuphine, ataupun nalorfin. Dan untuk pure antagonis adalah naloxone dan naltrexone. Dan biasanya naloxone ini digunakan untuk obat anti overdosis pada morfin. Dan untuk dosis opioid intravena biasanya digunakan untuk morfin. Continuous dose adalah 5-40 mikrogram per kilo per hari. Dan untuk intermittent dose diberikan 0,3 mg per kilo per 3-4 jam. Dan untuk petidin tidak disarankan untuk menggunakannya secara continuous, di mana kita bisa berikannya hanya untuk intermittent dose saja. Untuk cara pemilihan obat, biasanya harus tergantung dari intensitas nyeri tersebut, dan kita juga bisa menanyakan pasien dari scoring system yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga kita harus memperhatikan kondisi pasien, misalkan dari riwayat penyakit dahulu, dan juga jika ada kontraindikasi terhadap opioid drugs, dan juga jika ada alergi terhadap obat tersebut. Karena ada beberapa pasien yang memang dikatakan alergi terhadap morfin. Jadi selain itu, jika kita tidak bisa memberikan morfin, kita bisa memberikan fentanyl. Dan untuk guideline acute pain, biasanya kita mulai dari mengidentifikasikan sumber nyeri tersebut. Dan jika bisa, kita harus menyembuhkan apa penyebab dari nyeri tersebut. Lalu menanyakan kepada pasien jika ada nyeri, jika tidak, kita hanya memonitor saja. Dan jika iya, kita harus melihat seberapa berat nyeri tersebut.
apakah itu ringan, sedang, ataupun berat. Dan jika sakitnya itu ringan, biasanya kita bisa menggunakan obat seperti acetaminophen ataupun menggunakan non-steroidal anti-inflammatory drug. Kita juga bisa memberikan paracetamol. Dan jika pasien merasakan baik dengan obat tersebut, kita bisa maintain dengan obat tersebut ataupun bisa menggunakan tapering off. Dan jika pasien masih merasakan kesakitan, kita bisa menambahkan obat opioid ringan. Jadi kita mengkombinasikan opiat ringan dan juga acetaminophen atau dengan NSAIDs. Dan jika pasien merasa membaik, kita lanjutkan dengan treatment seperti itu. Dan jika tidak, kita bisa memberikan opioid analgesik yang lebih berat, misalkan fentanyl ataupun dengan morfin. Dan kita harus mengerti dan mengkonsiderkan pasien untuk penggunaan obat opioid secara around the clock. Jadi di mana misalkan kita memberikan pasien morfin, jangan diberikan 3 kali sehari, akan tetapi kita harus memberitahukan setiap 8 jam, memberikannya setiap 8 jam gitu. Dan jika itu sudah bisa meringankan nyeri pasien, kita lanjutkan. Dan jika kita memang harus mengakses kembali. Lalu apa saja yang menjadi side effect dari opioid tersebut? Karena opioid itu berpengaruh ke sistem saraf pusat, maka akan terjadinya mood changes, biasanya seperti disforia, yaitu perasaan atau suasana hati yang berubah, ataupun perasaan yang berduka, dan juga bisa terjadinya euforia di mana pasien merasakan nyaman ataupun enak. Yang kedua adalah efek di somnolence. Jadi pasien merasa pusing atau tidak bisa berkonsentrasi atau sering capek. Yang ketiga adalah stimulasi di reseptor kemo yang mengakibatkan pasien bisa merasa mual ataupun bisa muntah. Dan yang seterusnya adalah bisa memberikan efek di respiratory karena pasien akan terjadinya penurunan dari breathing rate atau respiratory rate-nya. Selanjutnya adalah pengaruh di gastrointestinal, akan mengakibatkan konstipasi dan sebagainya. Dan juga pasien ini kita harus tahu yang menggunakan opioid itu bisa terjadinya tolerance, di mana kita harus menggunakan dosis yang lebih besar dengan memberikan efek yang sama. Dan yang terakhir juga pasien bisa terjadinya ketergantungan pada obat opioid ini. Dan untuk opioid overdosis, biasanya kita harus fokus akan 3 hal, yaitu 1, terjadinya miosis atau penyempitan atau konstriksi pada pupil. Kedua adalah pasien terjadinya koma. Dan ketiga, adanya depresi nafas. Lalu dengan itu kita harus memberikan injeksi naloxone. Jadi ini adalah sesuatu kasus emergency, jadi setiap rumah sakit memang harus menyediakan naloxone. Dan seperti yang saya sebutkan, treatmentnya adalah antagonis seperti naloxone, dan juga kita harus memberikan ventilasi jalan napas. Baik, sedemikian dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang memang kurang jelas. Terima kasih.